Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan Coach Ferry Santosa. Kali ini saya akan sharing tentang sebetulnya apa sih yang dialami oleh seorang coach atau individu ketika dia mengikuti sebuah proses coaching. Jadi sebetulnya teman-teman, ketika seseorang itu di coaching, dia itu akan mengikuti semacam alur ya, alur coaching seperti itu. Jadi ada sebuah terminologi yang dinamakan alur coaching grow yang akan saya jelaskan selanjutnya. Apa itu alur coaching? Jadi sesuai namanya ya, alur itu adalah tahapan ya, tahapan-tahapan perjalanan proses coaching yang dialami atau dilalui oleh seorang coachee atau seorang individu yang bertujuan untuk ujung-ujungnya memaksimalkan potensi individu tersebut. Nah, ini ada sebuah model alur coaching yang disebut dengan grow model. Jadi sesuai dengan namanya, grow itu kan untuk berkembang. Dalam artian ujung-ujungnya proses coaching ini adalah mengajak coachee untuk mengikuti alur atau mengikuti tahap-tahap perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan potensi ya, pada akhirnya seperti itu. Tahap-tahapnya seperti apa? Dimulai dari G. Nah, G-nya ini sendiri adalah akronim dari goal ya. Dilanjutkan dengan R, yaitu reality. Lalu disambung dengan O atau options. Pada akhirnya dia akan melakukan W ya, atau will seperti itu. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Jadi seperti yang saya sudah pernah sampaikan, pada saat seseorang individu ingin di-coaching atau ingin mengikuti sebuah program coaching dengan seorang coach, dia di awal harus sudah punya goal, maunya apa, ekspektasinya apa ketika dia mengikuti proses coaching ini. Di awal harus sudah ada. Jadi seperti ibarat penumpang yang ingin naik taksi, seperti saya pernah jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum naik taksi atau angkot lah ya, dia harus sudah punya dulu tujuan mau di mana turunnya. Begitu juga seorang coachee ketika dia punya keinginan tertentu atau goal tertentu, dia sampaikan dulu di awal. Apa maunya dari sebuah sesi coaching ini? Outputnya apa? Nah, itu goal. Kemudian berlanjutlah sesi coaching itu. Nanti seperti yang saya juga pernah jelaskan bahwa sesi coaching ini seorang profesional coach gitu ya, dia tidak akan banyak memberikan saran-saran, masukan-masukan teknis, instruksi-instruksi. Malahan justru saya jelaskan bahwa dulu juga saya pernah sampaikan, ketika coaching ini berlangsung, coach malah akan banyak bertanya. Karena tools yang dipakai oleh coach itu untuk melakukan coaching adalah powerful questions atau pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi teman-teman kalau di coaching itu sebetulnya banyak ditanya daripada banyak diajarin dan sebagainya. Banyak dikasih saran-saran, konsultasi, tidak seperti itu. Justru banyak ditanya. Nah, pada saat reality ini proses yang panjang ya teman-teman. Justru di sini akan di drill down, digali oleh si coach ini, sebetulnya apa? Situasi yang terjadi dengan si coach ini sebetulnya seperti apa? Tantangan-tantangan yang dialami itu seperti apa? Halangan-halangannya, obstacle-nya yang sedang terjadi itu seperti apa? Nah, kalau ingin sukses sesi coachingnya, maka seperti yang saya sampaikan juga bahwa coach ini harus percaya sama coachnya. Dengan cara apa percayanya? Dengan cara menceritakan secara jujur dan terbuka. Apa yang sebetulnya dirasakan, situasinya seperti apa. Pokoknya apa yang terjadi diceritakan secara terbuka. Karena memang seorang profesional coach itu akan menjaga kerahasiaan dari pembicaraan ini, seperti itu. Sesuai dengan kode etik yang dimiliki oleh mereka. Jadi di sini betul-betul akan di drill down, segala macam ditanyain. Nah, dengan teknik-teknik yang dipunyai oleh si coach tersebut, pada intinya nanti satu titik di tahapan reality ini si coach akan sadar ya, akan mulai timbul pemikiran-pemikiran yang baru, akan mulai timbul kesadaran-kesadaran baru atau new awareness itu dengan ditanya-tanya tadi ya oleh si professional coach ini. Nah, akibat munculnya kesadaran-kesadaran baru ini,
berarti dia akan dirangsang kan? Pikiran-pikirannya akan didorong untuk lebih terbuka. Kreativitas berpikirnya betul-betul akan distimulasi, dimaksimalkan. Nah, dengan terbukanya pemikiran-pemikiran yang baru ini, maka dia akan berlanjut ke tahap berikutnya, teman-teman. Karena sudah ada pemikiran-pemikiran yang baru, ya, artinya dia punya dong semacam alternatif-alternatif baru untuk melangkah ke depannya. Karena mungkin sebelumnya kan belum sadar, belum terbuka tuh. Begitu sudah terbuka, muncul hal-hal yang baru di pikirannya. Mulai terbuka nih, apa yang mungkin bisa saya coba hal-hal yang lain di karena dia sudah mulai sadar itu dia akan coba nih yang sudah mulai disadarkan itu dia akan coba lakukan ya sebagai langkah aksi untuk tentunya untuk mengantisipasi atau menangani tantangan-tantangan yang dihadapi sebelumnya ya yang menghambat potensinya seperti itu. Nah, dia akan mencoba nih dengan alternatif-alternatif pemikiran yang baru yang didapat di tahapan yang sebelumnya, di tahapan reality tadi itu yang betul-betul ditanya segala macam akan ditanya gitu ya sampai muncul. Nah, di tahapan options ini ada pemikiran baru, ada langkah-langkah baru, ada peluang baru untuk melakukan hal yang lain yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan. Nah, kemudian tentu saja, ya apa yang mesti dipersiapkan, segala sesuatunya apa yang perlu dipersiapkan gitu ya untuk melakukan opsi ini. Nah, kemudian apa ya, dia perlu perlu melakukan apa saja, apa yang perlu dikembangin gitu kan. Nah, disinilah terjadi gitu, pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Nah, setelah itu si coach ini akan didorong oleh si coach-nya untuk apa namanya? Untuk melangkah, teman-teman ya. Pada akhirnya mereka akan didorong untuk melangkah gitu, melangkah ke depan. Output terakhirnya harus ada tindak aksi seperti itu. Nah, jadi coach akan menantang si coach itu untuk melakukan sebuah action plan seperti itu. Nah, kemudian juga aksi-aksi ini kan tadi sudah muncul dengan segala perencanaannya, dengan opsi-opsinya, dengan apa yang mesti dikembangkan, segala macam pikiran-pikiran baru itu. Nah, tentunya juga nanti si coach akan sampai kepada titik pertanyaan, kapan ini akan mulai dilakukan gitu. Karena kalau misalkan hanya menjadi omong-omong doang gitu ya, ya itu ya tidak akan meningkatkan atau memaksimalkan potensi. Itu betul-betul harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindak lanjut yang nyata gitu ya. Kapan? Nah, itu akan didorong. Sehingga kalau ini sudah bisa didorong dan betul-betul bisa diwujud nyatakan, nah inilah yang disebut dengan si coaching tersebut akan semakin didorong dan semakin dimaksimalkan potensinya. Dan tentu sesi coaching ini kan umumnya tidak berlangsung satu kali ya teman-teman. Jadi itu akan berlangsung beberapa sesi teman-teman ya. Jadi tidak pernah ada seseorang yang di coaching itu dalam hanya satu kali pertemuan dia akan mengalami pengembangan atau pemaksimalan potensi, itu tidak pernah ya. Jadi harus ada beberapa sesi pembicaraan atau sesi percakapan coaching yang dilakukan secara kontinu sampai dia betul-betul bisa mendapatkan dampak pemaksimalan terhadap potensinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Apa yang terjadi pada seorang individu ketika dia mengalami proses coaching adalah seperti itu tahapan-tahapannya. Jadi teman-teman kalau kalau akan di coaching, itulah yang akan dialami ya pada saat di coaching oleh seorang profesional coach. Jadi itu aja mungkin sedikit sharing dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini silahkan like, share, komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke teman-teman, kita nanti akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, sampai jumpa.